Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-667, Pak ya. Dan seperti yang kita lihat di catatan kaki bahwa penulis syarah ini, Syekh Muhammad Luqman, telah menemukan sejumlah penguat hadis ini, sehingga aslinya sebagian ulama melemahkan hadis yang ke-667 ini, dan bahkan di cetakan-cetakan pertama kitab Al-Adabul Mufrad itu, sebelum revisi yang paling terakhir sebelum beliau meninggal dunia, sempat beliau ikut melemahkan hadis yang ke-667 ini. Tapi setelah beliau review ulang sejumlah hadis yang beliau temukan penguatnya, nomor 667 ini termasuk hadis yang beliau hasankan rahimahullah, Syekh Muhammad Luqman. Ini keluaran fakultas hadis, doktor bahkan profesor di Universitas Islam Madinah. Sekitar hampir 30 tahun menjadi sekretaris pribadi Syekh bin Baz di kantor fatwa. Beliau berkebangsaan India dan menjabat sebagai dua universitas, rektor di dua universitas, termasuk rektor Universitas Ibnu Taimiyah di Darussalam, India. Beliau rahimahullah menghasankan hadis ini yang isinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Inna awthaqad du'ai," sesungguhnya doa yang paling kuat, yang paling kokoh, antaqul, bahwa engkau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Rabbku. Biasanya di kitab-kitab lain itu, termasuk para dai, menerjemahkan ucapan begini dengan engkaulah Tuhanku. Tapi mengapa kita selalu memilih terjemahan dengan ya Allah, engkaulah Rabbku? Mengapa kita bedakan seperti ini? Karena kalau kita menyapa Allah dengan lafaz Tuhan, berarti kita menamakan Allah itu sebagai Tuhan, kan? Iya Pak ya? Kalau orang mengatakan engkaulah Tuhanku, walaupun dalam bahasa yang sama orang sering mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah yang tidak hak diibadahi selain Dia, tidak apa-apa. Tetapi untuk lebih mendekati pemakaian lafaz syar'i dan berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah, husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah engkau kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, al-asmaul husna. Nah, Rabbul Alamin atau Ar-Rabb itu adalah nama bagi Allah. Ar-Rabbu atau Rabbul Alamin atau Rabbun Nas atau Rabbul Falaq itu adalah nama bagi Allah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'annya dan diikrarkan atau disabdakan oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih afdal kalau kita menerjemahkan Rabb itu, Rabbul Alamin, bukan dengan Tuhan, tetapi Rabb, karena nama Rabb ini yang memang
Allah sebutkan untuk dirinya, firmankan untuk dirinya, dan Rasulullah sabdakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kita menerjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nanti dalam pelajaran tauhid kita akan mendapati apa yang disebut dengan tauhid rububiyah, yang kata Rabb, yaitu yang mengadakan semua makhluk termasuk dunia dan termasuk bumi dan semua planet dari tidak ada menjadi ada. Begitupun manusia dan jin dari tidak ada menjadi ada. Kemudian menentukan kapan akan dihancurkan, kapan akan dikiamatkan, dan menentukan siapa yang berbahagia dan siapa yang akan mendapatkan kesusahan, dan mengatur rizki masing-masing makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang menata di bumi ini kecuali Allah yang menetapkan rezekinya. Dia juga lah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan menahan atau mengurangi rezeki dari siapa yang dia kehendaki. Kemudian dialah tempat meminta. Padanya semua kebutuhan makhluk ada. As-Samad. Tidak ada makhluk, satu makhluk pun yang mampu mencampuri otoritas rububiyahnya. Semua tunduk kepada pengaturannya, termasuk bagi yang beriman atau yang kafir, semua terhalau dengan kehendak dan pengaturannya. Itu makna Rabb, atau kita artikan pengaturan Allah terhadap semua makhluknya. Itulah Rabb yang biasa disebut pembagian tauhid. Itu ada tauhid rububiyah. Kebalikannya tauhid uluhiyah, perlakuan yang harus dilakukan oleh setiap makhluk kepada Allah. Kebalikannya. Kemudian untuk mengibadahinya harus mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Apa yang dimaksud dengan hambamu? Semua jenis takarrub, ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Apakah itu pengakuan terhadap semua rububiyah Allah yang disebutkan tadi? Begitu juga semua bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah yang memang berkaitan dengan setiap gerakan seperti sholat, puasa, begitu juga ibadah haji dan umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk zikir dan baca Quran, dan juga ibadah yang memang dilakukan oleh hati seperti keikhlasan, begitu juga prasangka baik kepada Allah, begitu juga prasangka baik terhadap makhluk, begitu juga tawakal, begitu juga al-khauf dan ar-raja, dan amalan hati yang lainnya. Ini penghambaan secara lahir dan batin. Dalam menghambakan diri kepada Allah ini, makhluk sering melakukan kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik di atas keilmuan maupun tanpa keilmuan. Ini menyebabkan munculnya kezaliman terhadap diri makhluk itu sendiri. Makanya di sini disebutkan zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri?
melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan, sehingga kezaliman yang dilakukan ini yang bukan pada tempatnya itu bisa berefek pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui segala dosa-dosaku, dan ini baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. La yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Dan ini merupakan ungkapan yang mirip dengan lafaz yang ada di Sayyidul Istighfar, Pak ya. Zikir pagi dan petang. Rabbi gfirli, itu arti Rabbi, ya Rabbi atau Rabbi, wahai Rabbku, igfirli, ampunilah aku. Ini betul-betul mencakup penghambaan diri secara lahir dan batin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya awsaqud doa, doa yang paling kokoh ya. Kalau kita rajin zikir pagi dan petang dengan Sayyidul Istighfar, maka lafaz ini ada ya. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati 'alaika wa abu'u bi dzambi. Dalam lafaz lain wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan beliau namakan Sayyidul Istighfar. Ini menunjukkan semuanya betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa banyak berzikir untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak kepada Allah. Lihat, dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi harus banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya, mengucapkan tasbih sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah tidak tersentuh oleh sifat kekurangan. Subhanallah atau subhanallahi wa bihamdihi pada waktu pagi dan petang, dan ucapkan minimal 100 kali dengan segala lafaz subhanallahi wa bihamdihi. Ini sangat mulia. Bertasbih dengan lafaz ini subhanallahi wa bihamdihi satu kali saja itu dengan waktu yang bersamaan seseorang disiapkan satu tanaman kurma di surga. Kalau orang memiliki satu tanaman kurma di surga atas ucapannya satu kali subhanallah wa bihamdi, apakah seseorang memiliki pohon di surga lalu dia masuk neraka? Terbayangkan atau tidak? Para ulama mengatakan keistimewaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan seperti ini, dan kalau kita konsisten mengamalkannya, itu menyebabkan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan, baik secara lahir maupun secara batin. Memang bukan jaminan, tetapi menurut penjelasan sejumlah ulama tentang keistimewaan amalan-amalan yang seperti ini, itu berarti bahwa Allah dengan amalan itu
Allah memudahkan kita untuk senantiasa taat dan menjauhi kemaksiatan. Contohnya, yang para ulama sebutkan keistimewaannya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, harramallahu wajhahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan sesudah duhur, maka Allah mengharamkan wajahnya terhadap api neraka. Sejumlah ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini, bahwa maknanya Allah memudahkan baginya untuk mengamalkan kebaikan dan menghindari kejahatan, dosa. Ya memang begitu. Kalau coba ya, kalau orang terbiasa khusyuk dengan amalan-amalan tambahan, dia akan senang dengan amalan itu dan Allah memudahkannya. Berbeda dengan orang yang setiap jam tertagih untuk melakukan begini, start. Berjam-jam dia lakukan itu, tidak capek. Apalagi kalau di samping kiri dan kanan ada cangkir kopi. Ya, jadi pembiasaan itu akan membawa pelakunya kepada kebiasaan. Kalau keburukan ya keburukan. Kalau penyia-nyiaan waktu ya akan merujuk kepada penyia-nyiaan waktu. Begitu juga kalau kebaikan dan amalan, dia akan terbiasa dengan hal itu. Coba ini ada, saya memimpin sejumlah grup One Day One Juice nih. Saya pernah bertanya secara umum kepada sejumlah grup ini yang jumlahnya setiap grup banyak orang. Saya bilang, coba masing-masing ungkapkan selama Anda bergabung dengan grup ini dan menyetor 1 juz dalam sehari itu, apa manfaatnya? Seseorang mengatakan kepada, demi Allah ya Ustadz, sejak ana ikut membaca dan menyetor bacaan 1 juz dalam sehari itu, selama ini apa yang saya minta kepada Allah terkabulkan. Dan ketenangan yang saya rasakan di dalam hati itu luar biasa. Ya, jadi pembiasaan. Kalau terbiasa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga subhanallah wa bihamdihi, masing-masing 100 kali pada waktu pagi dan petang, itu akan terbawa-bawa juga. Sehingga ketika menghadapi sakaratul maut nantinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak ulama yang menyebutkan. Terkadang kan seenaknya kita mengatakan mudah-mudahan dia sakaratul apa? Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Padahal dia sudah lewat. Seharusnya dalam keadaan sehat-sehat begini itu kita saling menasihati bagaimana supaya kita menghadapi masing-masing sakaratul maut yang kita hadapi nanti itu dengan teguh istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang membutuhkan pembiasaan. Kalau kita tidak membiasakan berzikir dengan la ilaha illallah minimal 100 kali pada waktu pagi dan petang, bagaimana mau ini? Karena begini, menurut para ulama, utamanya Ibnu Rajab rahimahullah, dia katakan begini, jangankan dalam keadaan kita begini itu, dalam keadaan lemah, mungkin perangkat dokter penuh di sini juga untuk dalam keadaan sehat saja, ya, dalam keadaan sehat saja, pasukan iblis itu tidak akan diam untuk memalingkan kita dari kebaikan, termasuk zikir. Antum bisa rasakan ya, bagi yang membiasakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hitungan-hitungan tertentu itu terkadang ini, kalau kita lengah, ini itu akan lepas. Tadi berapa ya? Akhirnya
Seharusnya sudah 70, mundur lagi ke 50. Ada saja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lepas tadi berapa? Ada saja alasan untuk sudah sampai 90, tiba-tiba ada yang jatuh. Atau anak-anak lewat menyapa. Nah, ini perlu pembiasaan. Dengan pembiasaan ini kita menyenangi kebaikan dan terbawa-bawa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu istiqamah, konsisten beribadah secara lahir dan batin. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat kepada mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Para ulama mengatakan kapan turun malaikat? Ketika seseorang menjelang dicabut nyawanya. Dan ini perlu kita minta kepada Allah agar diberikan istiqomah. Pembiasaan. Perlu pembiasaan. Biasakan minimal 1 juz dalam sehari. Begitu juga zikir pagi dan petang, sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Dan ini semua dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengapa kita harus mengakui dosa-dosa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jamin, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, tapi masih saja bayangkan, dan sudah lewat nih di akhir-akhir di juz 1. Ibnu Umar mengatakan dalam satu majelis saja itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami hitung 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa arti Rabbighfirli? Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau salat duha kemudian mengucapkan 100 kali Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dengan lafaz Allahumma. Apa ini? Sifat tawadhu beliau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita contoh untuk menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.